Halo rekan-rekan mahasiswa pencinta soft skill. Terima kasih Anda masih mengikuti sejauh ini video-video pembelajaran kita. Nah, kali ini rekan-rekan mahasiswa, video kita kali ini akan membicarakan satu bentuk cara berpikir manusia, yaitu dengan memberikan argumen. Nah, seperti apa nanti argumen ini? Terlebih lagi, seperti apa bentuk dasar, struktur atau bangunan argumen, sehingga rekan-rekan ketika Anda ingin berkomunikasi dengan orang lain, bisa mengidentifikasi apakah yang disampaikan orang lain itu adalah sebuah argumen atau jangan-jangan justru sebuah non-argumen. Oleh karena itu, silakan ikuti dan simaklah video ini secara utuh, kiranya Anda bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang argumen. Kita coba lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan argumen itu. Lalu, apa saja yang salah ditafsirkan orang-orang tentang argumen. Nah, seringkali rekan-rekan berbicara argumen, orang pada dasarnya memikirkan bahwa argumen itu semacam cara orang untuk beradu mulut. Berargumen itu dianggap sebuah tindakan yang justru nantinya melakukan pertikaian atau cekcok mulut, sehingga akan terlihat nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Namun pada dasarnya konsep pemikiran seperti ini adalah keliru, karena berargumen yang dimaksud bukanlah sebuah tindakan untuk menimbulkan pertikaian, bukan sebuah tindakan juga siapa yang paling jago untuk menyampaikan pendapat, tetapi bagaimana sebenarnya kita nanti berusaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara berargumen tepat. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, jadi sesungguhnya argumen itu apa? Ya. Nah, kalau kita merujuk pada beberapa prinsip dasarnya, berargumen itu boleh kita katakan sebuah usaha manusia untuk membenarkan atau dalam hal untuk membuktikan apakah sesuatu hal yang hendak kita sampaikan kepada orang lain itu betul-betul nanti diterima, sehingga dalam proses berargumen itu pembuktiannya, lalu nanti kita dalam proses penarik kesimpulannya harus tepat. Nah, inilah hakikat sebuah argumen. Atau konsep lain dari argumen itu tujuannya semata-mata untuk membuat Anda, membuat saya, membuat kita percaya kepada sesuatu hal yang mungkin disampaikan orang lain dengan tentunya alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang masuk akal dalam kategori manusia bisa menalarnya dan diterima dengan baik. Itu berarti Anda sedang membangun argumen Anda dengan baik. Nah, argumen itu juga nanti bisa kita katakan sebagai bentuk pernyataan kita melihat posisi pendapat kita, lalu nanti ada semacam resolusi yang nanti tertuang di dalamnya, sehingga suatu masalah itu semakin jelas dipahami. Nah, oleh karena itu nanti ketika Anda berargumen, tentukan posisi Anda, apakah memang posisi Anda di sana itu memberikan pengaruh pembuktian yang besar sehingga orang lain percaya. Dengan demikian nanti rekan-rekan, ketika Anda menyusun argumen, baiklah pernyataan-pernyataan, statement-statement yang Anda bangun atau proposisi-proposisi yang kita bangun nantinya tentunya harus dimaksudkan untuk mendukung sebuah kesimpulan yang itu nanti bisa diterima oleh orang lain. Kalau kita merujuk pada tingkatan bahasa yang pernah kita bahas, bagaimana hubungannya nanti dengan argumen, berarti rekan-rekan nanti sedang memberikan sebuah alasan-alasan yang baik melalui klaim-klaim yang valid, melalui klaim-klaim yang benar yang kita susun sedemikian rupa sehingga nanti kesimpulannya benar. Namun jangan lupa rekan-rekan, ketika Anda berargumen, perlulah argumen kita itu nanti dievaluasi, sehingga argumen yang akan kita bangun itu di kemudian hari bisa kita susun kembali apakah argumen kita ini dikatakan sebuah kesimpulan yang meyakinkan atau cukup yakin atau justru memang tidak meyakinkan.
Oleh karena itu nanti susunan argumen kita harus betul-betul bisa dinalar oleh manusia. Nah, dengan kata lain rekan, ketika nanti Anda ingin membuat argumen, baiklah Anda membuat capaian tujuan atau kesimpulan yang tepat menuju jalan premis, menuju jalan pembuktian klaim yang ada yang dibangun dalam premis. Nah, oleh karena itu nanti rekan-rekan, sebuah argumen itu akan ada struktur dasarnya, akan ada bangunan dasarnya ketika nanti akan. Nah, artinya apa rekan-rekan? Bahwa ternyata argumen itu tidak asal dituliskan, argumen itu tidak asal dibangun, karena ada skema, ada struktur dasar bangunan argumen yang harus terpenuhi sehingga nanti susunan klaim-klaim yang kita buat itu termasuk dalam argumen. Nah, ada 3 skema atau struktur dasar yang harus dipenuhi sebuah argumen. Nah, yang pertama adalah istilahnya kita kenal premis. Nah, premis ini menjadi sebuah proposisi-proposisi atau klaim-klaim yang mengantarkan pada isu atau ada hal, masalah atau tema tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, premis nanti itu akan juga kita katakan sebuah pernyataan atau klaim-klaim yang ingin kita sampaikan pada orang lain, yang tentunya nanti sangat terbuka untuk diuji kebenarannya, sehingga orang lain nanti itu membenarkan atau percaya pada apa yang Anda sampaikan melalui premisnya. Lalu yang kedua adalah ada disebut inferensi. Nah, struktur bangunan inferensi ini boleh dikatakan adalah proses mental kita di dalam melakukan olah premis yang ada, olah klaim yang ada, sampai nanti akhirnya sebuah kesimpulan benar. Nah, di dalam proses mental ini rekan-rekan sebenarnya sangat dibutuhkan kekayaan berpikir, sangat dibutuhkan pengetahuan yang luas, sehingga waktu kita membaca klaim atau waktu kita ingin menuliskan klaim, kita harus memikirkan skemata pemikiran kita yang luas, sehingga dalam proses pencarian klaim-klaim itu dan pemberian pendukung dan buktinya nanti benar pada arah kesimpulan. Nah, itulah dikatakan inferensi adalah proses mental, proses yang nanti berhubungan dengan daya kemampuan kita untuk menghubungkan premis-premis itu sebelum nanti menuju pada kesimpulan. Nah, yang terakhir strukturnya adalah tentunya kesimpulan. Apa yang dimaksud kesimpulan adalah semacam penegasan bahwa apa yang sudah kita klaimkan itu menjadi benar adanya, menjadi meyakinkan adanya. Makanya dalam kesimpulan nanti klaim-klaim yang kita sampaikan itu harus betul-betul meyakinkan. Jangan nanti betul taraf keyakinan itu lemah. Kalau lemah berarti kemungkinan besar proses mental kita, inferensinya tidak jalan, atau klaim yang kita buatkan di awal memang lemah dari awal, sehingga pada waktu menyimpulkan orang bisa saja tidak percaya atau tidak setuju karena alasan-alasan memberikan tidak. Nah, rekan-rekan, dalam penyusunan struktur dasar tadi, maka perlu kita ingat bahwa di dalam membangun struktur dasar itu ada syarat-syarat argumen yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat inilah nanti yang menjadikan argumen kita itu betul-betul sesuai dengan struktur dasar bangunan argumen. Nah, syarat-syaratnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah apakah alasan-alasan yang Anda bangun melalui klaim-klaim yang disampaikan di sana bisa diterima, ya. Nah, alasan-alasan ini menjadi suatu hal yang membantu orang lain memahami sebenarnya isu atau topik apa atau hal apa yang ingin Anda yakinkan pada orang lain menjadi sebuah hal yang bisa dipercayai. Lalu yang kedua, tentu syaratnya adalah proses mentalnya, inferensi-inferensi yang kita lakukan itu harus betul-betul melekat atau berhubungan dengan klaim-klaim yang kita sampaikan. Makanya di sini proses mental kita ini harus ditambah dengan pengetahuan literasi yang kuat atau daya kemampuan membaca kita. Karena kalau inferensi kita nanti lemah, proses untuk menarik sebuah arah yang tepat untuk meyakinkan alasannya pada menuju kesimpulan kemungkinan besar nanti tidak baik. Nah, inferensi itu sangat penting karena proses mentalnya juga harus berjalan. Lalu yang berikutnya syaratnya adalah premis-premis yang harus kita susun
tentunya nanti di dalam bentuk klaim-klaim itu ya harus berhubungan ya satu dengan yang lainnya, yang nanti hubungannya itu akan mengarah langsung pada kesimpulan. Nah, bayangkan rekan-rekan, premis-premis yang kita susun atau klaim-klaim yang ada dalam premis itu kita susun ternyata tidak memiliki hubungan yang sangat kuat atau meyakinkan, maka kesimpulan bisa saja ditolak atau tidak diterima. Nah, lalu yang perlu diingat adalah rekan-rekan, syarat sebuah argumen itu ketika kita ingin menyusun argumen, maka argumen yang sama itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dengan kata lain, meskipun tema atau isu yang sama, Anda bisa menyusun beberapa argumen terkait tema atau isu yang sama. Tentunya catatannya adalah bagaimana kemampuan premis yang kamu bangun melalui klaim-klaim yang disusun. Tentunya dengan proses mental yang baik, sehingga kesimpulan yang nanti akan Anda suguhkan atau Anda tawarkan kepada orang membacanya atau orang mendengarkannya bisa menjadi yakin. Nah, ini ada satu contoh bentuk argumen yang kalau nanti kita lihat susunan atau struktur dasarnya sudah memenuhi 3 komponen tadi, yaitu adanya premis, adanya inferensi, dan adanya kesimpulan. Nah, di sini ada tema atau isunya ini persoalan tentang konsep bagaimana orang-orang disebut radikal yang memang di sana berpendapat tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, coba kita lihat, kita baca bentuk susunannya. Kalau kita lihat di sana, masyarakat atau paham radikal tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, ini klaimnya, ya. Jadi kalau ada masyarakat atau paham radikal itu, klaimnya itu tidak boleh hidup di Indonesia. Itu klaimnya, itu premisnya gitu ya. Itu yang ingin disampaikan, ingin ditegaskan. Lalu diberikan alasannya, diberikan proses inferensinya, proses mentalnya jalan. Mengapa saya mengatakan demikian klaimnya? Ya, hal itu dapat menyebabkan tumbuhnya benih-benih kebencian kepada pemerintah dan negara yang sah. Coba di sini sudah disebutkan alasannya. Mungkin kurang yakin lagi, mari kita tambahkan, gitu ya. Kita tambahkan lagi, mungkin alasan yang lain. Selain itu, masyarakat radikal dapat menggalang kekuatan dari anggota radikal lainnya yang ada di luar Indonesia sehingga menyusun kekuatan untuk menghancurkan NKRI. Nah, ya sudah muncul alasan yang kedua. Saya tambahkan lagi supaya klaim saya yang tadi itu bisa diterima. Lalu saya mengatakan, bahkan dengan hidupnya masyarakat radikal di Indonesia, mereka akan secara masif dan terstruktur melakukan teror sampai pada pembunuhan keji lewat bom bunuh diri demi tersampainya ambisi untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, dalam argumen ini ada 3 alasan yang saya sebutkan, lalu saya simpulkan. Ya, apakah Anda cukup meyakinkan? Nah, coba kita lihat apa kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat atau paham radikal hidup di Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Ini struktur dasarnya saja, contohnya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti bisa membuat sebuah argumen yang lebih kuat atau lebih meyakinkan lagi setelah contoh. Nah, tentunya rekan-rekan, dari argumen tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal video ini, bahwa sebuah argumen yang terbentuk harus bisa dievaluasi. Bagaimana bentuk evaluasinya? Cara evaluasinya yang baik adalah rekan-rekan harus bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis di dalam rangka mengevaluasi apakah argumen itu nanti cukup meyakinkan atau Anda terima atau justru ditolak. Nah, apa pertanyaannya? Misalnya Anda bisa ciptakan satu pertanyaan, apakah alasannya bisa diterima? Nah, coba dari 3 alasan tadi yang saya sampaikan dalam video itu, Anda bisa terima tidak dengan alasannya? Itu bisa kita pakai. Yang kedua, apakah penalaran itu mendukung kesimpulan-kesimpulan? Ya, apakah tadi yang saya sampaikan tadi itu ternyata kesimpulannya itu bisa diterima? Atau yang ketiga, rekan-rekan, kita boleh juga buat pertanyaan untuk mencari tahu bahwa argumen itu meyakinkan. Adakah pertimbangan atau argumen lain yang relevan? Nah, di sini nanti kita akan masuk dengan konsep counter argumen atau argumen tandingan. Saya selalu mengatakan rekan-rekan, kalau Anda ingin berargumen, melawan argumen, lawanlah dengan argumen yang lain atau counter argumen. Jangan Anda menyerang pribadi orang, tapi dia
argumen versus argumen. Ya, jangan argumen non argumen, itu salah. Tapi dalam membuktikan nanti apakah argumen Anda diterima kuat, karena tadi saya katakan argumen itu bisa dipandang dengan berbagai cara yang kita ciptakan. Nah, apakah ada counter argumen yang lain yang bisa mematahkan argumen ini? Ya silakan, nanti Anda boleh coba, Anda boleh ciptakan bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang radikal yang ada di Indonesia. Apakah Anda setuju mereka tidak boleh tinggal di Indonesia, atau justru boleh tinggal di Indonesia tapi mungkin harus mengikuti prosedur ketatanegaraan, mungkin menciptakan jiwa nasionalisme yang mungkin sempat tergerus dengan opini-opini atau paham-paham radikal. Nah, silakan diciptakan bentuk argumen tandingan. Nah, yang terakhir, apakah nanti ketika argumen sudah tercipta tadi, kita bisa evaluasi secara keseluruhan bagi diri Anda? Ya, ini tergantung pada nilai-nilai prinsip hidup kita tentunya. Kalau memang jiwa nasionalisme kita kuat, ya tentu kita mungkin setuju ya bahwa argumen ini sangat tepat, bahwa sangat berbahaya, sangat radikal. Namun sangat berbahaya mungkin, siapa tahu ya ada orang-orang mungkin yang tidak sepaham. Nah ini nanti bisa dievaluasi lagi seperti apa model ya, pemahamannya terhadap misalnya berbangsa dan bernegara. Nah, rekan-rekan, demikian proses dari penjelasan bentuk argumen, ya, struktur dasarnya, cara mengevaluasinya, dan bahkan tadi konsepnya. Nah, sekarang supaya Anda lebih bisa memahami seperti apa argumen itu, ada aktivitas yang nantinya bisa Anda lakukan. Anda boleh buat beberapa contoh atau minimal satu contoh di dalam karya Anda, atau nanti bisa Anda submit melalui forum, atau mungkin secara langsung ketika kita bertemu on-site, atau secara tatap muka, rekan-rekan bisa menyampaikannya di depan kelas untuk kita selidiki apakah bentuk yang Anda susun sudah termasuk dengan kriteria bisa dan syarat-syarat sebuah argumen. Nah, berilah penjelasan nanti apakah itu contoh yang kamu buat itu adalah bentuknya argumen atau belum, ya, sehingga nanti Anda harus melakukan cross check bagaimana argumennya itu sudah tersusun atas klaim-klaim yang tepat. Nah, baik rekan-rekan, terima kasih Anda sudah menyimak video kita dengan baik. Nah, rekan-rekan, saya yakin bahwa Anda akan memiliki semacam keinginan untuk menguji diri sendiri bagaimana membuat argumen itu dengan baik. Nah, terima kasih. Anda boleh mencari atau membaca sumber-sumber atau menonton sumber-sumber yang ada terkait dengan argumen. Nah, sampai bertemu di dalam video-video selanjutnya.